yang layak menggantikan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri berikutnya. Pergantian Kapolri bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah momentum penentu arah. Lebih dari sekedar jabatan, mencari Kapolri berintegritas. Bayangkan sebuah institusi sebesar Polri berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, tuntutan publik terhadap transparansi dan integritas semakin tinggi. Di sisi lain, dinamika politik dan keamanan nasional menuntut stabilitas yang tidak boleh goyah. Di tengah situasi itu, muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang layak menggantikan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri berikutnya? Pergantian Kapolri bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah momentum penentu arah. Apakah Polri akan bergerak lebih progresif dalam reformasi, atau justru memilih menjaga keseimbangan dengan pendekatan yang lebih konservatif dan stabil? Pemilihan Kapolri bukan hanya soal siapa yang paling kompeten. Ini juga soal siapa yang paling dipercaya. Dan disinilah peran Presiden saat ini, Prabowo Subianto, menjadi sangat menentukan. Kepercayaan, loyalitas, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional seringkali menjadi faktor yang tak terlihat, tapi justru paling menentukan. Di balik semua nama dan jabatan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: integritas. Karena pada akhirnya, Kapolri bukan hanya pemimpin organisasi. Ia adalah wajah penegakan hukum di mata publik. Setiap keputusan, setiap kebijakan, bahkan setiap diamnya akan dinilai oleh masyarakat. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang akan terpilih, tapi apakah sosok itu mampu membawa Polri menjadi institusi yang lebih dipercaya, atau kita hanya akan melihat pergantian nama tanpa perubahan makna? Disinilah publik punya peran mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa integritas bukan hanya jargon, tapi benar-benar menjadi fondasi. Karena tanpa integritas, kekuasaan hanya akan menjadi bayangan tanpa arah. Dan Polri adalah institusi yang terlalu penting untuk berjalan tanpa arah. Berikut ranking kandidat berdasarkan survei majalah Integritas. Pertama, Dedi Prasetyo. Peluang sangat tinggi. Kenapa paling kuat? Saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Orang nomor 2, jalur paling aman dan lazim. Punya kontrol dan pemahaman internal Polri yang sangat luas. Biasanya jadi pilihan. Minim konflik secara politik dan internal. Kelemahan, tidak terlalu menonjol di publik. Lebih dikenal sebagai birokrat daripada figur gebrakan. Kesimpulan, kandidat paling logis jika Presiden ingin transisi stabil tanpa gejolak. Kedua, Syahardiantono. Peluang tinggi, kekuatan Kabareskrim, jantung penegakan hukum, terlibat dalam kasus-kasus besar nasional, punya pengaruh kuat di bidang reserse. Kelemahan, jabatan ini juga penuh risiko kasus sensitif, bisa jadi beban. Kesimpulan, dipilih jika fokus pemerintah ke depan adalah penegakan hukum keras dan tegas. Ketiga, Fadil Imran, asisten utama Kapolri, bidang operasi Astama Ops. Peluang cukup tinggi, kekuatan, pernah jadi Kapolda Metro Jaya, posisi paling strategis di Indonesia, kuat di bidang keamanan dan pengendalian massa, punya pengalaman operasional nyata. Kelemahan, kadang dianggap lebih lapangan daripada manajerial. Kesimpulan, cocok jika situasi politik atau keamanan butuh figur tegas di lapangan. Keempat, Wahyu Widada. Peluang menengah, kekuatan Irwasum, pegang pengawasan internal, cocok untuk reformasi dan bersih-bersih institusi.
Kelemahan, kurang exposure, publik tidak populer. Di kalangan operasional kesimpulan, kuda hitam, jika agenda utama adalah reformasi internal Polri. Kelima, Setio Budianto, peluang menengah ke bawah. Kekuatan, background KPK kuat di isu anti korupsi, citra relatif bersih. Kelemahan, tidak berada di struktur inti Polri saat ini. Kesimpulan, bisa muncul jika Presiden ingin shock terapi integritas. Keenam, Suyudi Aryo Seto, Kepala BNN, peluang kecil kuda hitam, kekuatan, kombinasi pengalaman wilayah dan reserse, relatif low profile. Kesimpulan, hanya naik jika ada faktor politik tak terduga. Salam integritas.